Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irawan dengan NIM 11910623195 dari kelas 4A Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pengangguran. Sebelum masuk kepada pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah pembahasan mengenai pengertian dari pengangguran. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran ini disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, ada rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, resesi ekonomi. Yang kelima, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Yang keenam, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Nah, pengangguran ini tidak hanya berdampak negatif pada orang-orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kurangnya kesempatan kerja menyebabkan penurunan ekonomi, turunnya potensi diri, hilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, masuk kepada pembahasan mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan faktor penyebabnya, dan yang kedua ada berdasarkan lama waktu bekerja. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Berdasarkan faktor penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga ada pengangguran disioner. Pengangguran disioner adalah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih dari lowongan yang tersedia. Yang keempat ada pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi akibat orang yang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Yang kelima ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang keenam ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Yang ketujuh adalah pengangguran friksioner. Pengangguran friksioner adalah pengangguran yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Nah, pengangguran berdasarkan lama waktu kerja dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan oleh ketidaksediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Nah, jika kita ingin menghitung tingkat pengangguran terbuka, dapat dilakukan dengan rumus tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua ada setengah menganggur. Setengah menganggur adalah situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas.
di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Nah, jika kita ingin menghitung besar tingkat setengah menganggur dapat dilakukan dengan rumus. Tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan yang kerja dikali 100%. Yang ketiga ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Dampak ketidakcocokan ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Sebagai contoh, seorang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris pada suatu perusahaan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong rendah. Selanjutnya masuk ke pembahasan keempat, yaitu mengenai cara mengatasi pengangguran. Nah, pengangguran kan tidak hanya menjadi masalah bagi orang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang kedua yaitu mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang bersifat padat karya. Yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang kelima, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Yang keenam yaitu menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Nah, selain bisa membantu pemerintah, tentunya punya usaha sendiri itu lebih bagus dan bisa membantu banyak orang untuk memiliki pekerjaan. Sekian pembahasan dari video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.